Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, sahabat-sahabat tani semua. Mudah-mudahan sahabat sehat semua ya, sahabat-sahabat. Sekarang saya berada di masih di lahan Pak Akir ya, sahabat-sahabat ya. Mungkin alhamdulillah, mungkin sahabat-sahabat seringlah melihat konten-konten yang sebelumnya ya, sahabat-sahabat ya. Jadi di lahan Pak Akir ini sahabat-sahabat, dia penanaman kemarin, penanaman umbi yang hasil panen di lahan yang pertama ya, yang kemarin sahabat-sahabat ya, dipindahkan ke lahan yang kedua. Jadi yang di sini berumur lebih kurang 1 bulan ya, sahabat-sahabat. Jadi dia ada tingkatan nanti penanamannya, sahabat-sahabat ya. Ada yang 1 bulan, udah ada yang 2 minggu, yang 2 minggu belum keluar tunasnya, sahabat-sahabat ya. Sekarang kita cek pertumbuhannya selama 1 bulan. Ayo sahabat-sahabat. Di sini ya, sahabat-sahabat, buat di daerah Padang Preman ya, alhamdulillah buat pertumbuhan sangatlah ini ya, bagus ya. Nah, ini berumur keluar tunas dari 1 bulan ya, sahabat-sahabat ya. Tuh lihat, belum ada kataknya, belum ada ya, baru daunnya yang segar-segar, juga banyak yang kayak ekor kuda kayak gini. Ini ekor kuda namanya, sahabat-sahabat ya. Ini yang masih kuncup juga ada sini. Nah, ini masih kuncup, yang baru tumbuh ya. Masalahnya pertumbuhannya ini nggak merata ya. Jadi memang ibarat hampir sama lah kayak orang ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek gitu ya, sahabat-sahabat ya. Nah, ini juga masih ada yang masih kuncup. Nih kelihatan sahabat-sahabat ya, masih kuncup. Ini penanaman dari umbi ya, sahabat-sahabat ya. Yang ini di lahan ini tolong diingat-ingat nanti. Nah, sampai ke sana tuh sahabat-sahabat, banyak tinggi sampai ke sana, sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah di sini nggak memandang musim yang apa ya, saya juga bingung di sini ya, tanah apa kegemburannya ya. Jadi biar lebih pahamnya kita coba gali Pak Akir ya, bagaimana prospek kedepannya nanti buat pabrik-pabrik yang mau berinvestasi di daerah Sumatera Barat. Kita langsung ke Pak Akir aja, kebetulan beliau ada di lahan ya. Nah, ini kan ada banyak tuh sahabat-sahabat, baru kuncup. Tuh, ini baru tumbuh ya, baru tumbuh. Nah, ini ada yang punya lahan nih di sini ya kan. Nah, Pak, ini kan mau nanya nih Pak, penanaman kan baru 1 bulan, kok terlalu cepat pertumbuhannya gitu Pak? Bagaimana Pak prosesnya nih Pak? Terima kasih Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan petani, ini memang 1 bulan kita pindahkan ke lahan, tapi umbinya sudah umbi dorman. Jadi kalau umbi sudah dorman, mungkin kawan-kawan semua sudah paham bahwa dia akan cepat tumbuh. Dan kebetulan apa ini rezeki atau kayak mana namanya, memang musim hujan. Jadi rata-rata kalau kami di Sumbar ini kan seperti konten Bang Ade sebelumnya, musim kita tidak terlalu tidak ekstrim lah. Di dalam 1 minggu itu paling enggak kita dapat hujan 1-2 kali. Dan kebetulan kita sekarang ini rata-rata malam hujan. Di dalam minggu ini aja kita 3 kali dapat hujan malam, kadang-kadang ada hujan siang. Jadi alhamdulillah, karena porang memang untuk masa pertumbuhannya membutuhkan hujan, dan dapat hujannya alhamdulillah cepat tumbuhnya gitu Bang Dek. Gitu ya sahabat-sahabat ya. Jadi untuk di daerah Padang Preman tidak memandang musim ya. Iya. Satu lagi gini nih Pak, jadi di daerah Jawa kan itu mengikuti musim pemanenan, mengikuti bulan lah gitu Pak ya. Jadi mungkin ya buat inspektor-inspektor yang pengen membuka pabrik gitu ya di daerah Sumbar Pak ya. Apa siap nggak dengan keadaan tanah kita kayak gini? Mungkin bagaimana pendapat Bapak Pak? Iya, ini memang kebetulan sekali, mungkin sedikit entah permintaan namanya, entah pesan. Pertama untuk untuk pemerintahan ya, khususnya Provinsi Sumatera Barat, sedapat mungkin kalau ini ada investor, ada 1 pabrik aja di Sumatera Barat, saya yakin pabrik di Sumatera Barat kalau udah berdiri, dia tidak perlu nunggu ini. Artinya kalau sepengetahuan saya di daerah Jawa itu pabrik buka 6 bulan sampai 8 bulan Bang ya. Ada masa rehat 4 bulan. Kalau untuk Sumatera Barat, seandainya nanti petaninya udah banyak, insya Allah 12 bulan bisa operasi. Kemudian bagaimana nanti dari pemerintahan provinsi untuk lobbynya kepada investor agar investasi di Sumbar untuk mendirikan pabrik. Dan yang kedua, bagi investor seperti yang saya bilang tadi sama juga lah. Jadi kalau investasi di Sumatera Barat, saya yakin sangat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Jadi operasinya bisa 12 bulan.
perusahaannya. Dan ini bagi para rekan-rekan yang berminat rasanya ini segera mulai. Jadi kalau semakin bertanam porang, jadi semakin cepat kita mulai, insya Allah hasilnya juga akan semakin cepat. Lebih kurang begitulah Bang Dek. Bagus ya Pak ya. Jadi ya sahabat-sahabat yang baru silakan. Mudah-mudahan ada juga investor-investor yang pengen berinvestasi di daerah Sumatera Barat dan ikut juga pemerintah kita mensupport dengan ide-ide yang cemerlang ya sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan petani untuk di daerah Sumatera Barat semakin sejahtera kehidupannya, juga bisa untuk mencukupi yang biasanya gagal dalam bertani yang lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan di Porang ini sahabat-sahabat kita yang baru silakan datang untuk belajar juga boleh, juga untuk mencoba membeli bibit, ibaratnya beli setengah kilo juga boleh, 1 kilo juga boleh, yang penting yakin untuk belajar. Di tempat Pak Akir pun dia siap untuk membantu membagi ilmu ya sahabat-sahabat, bukan untuk membagikan bibit. Jangan salah artikan nanti ya. Jadi untuk berbagi ilmu. Alhamdulillah di ladang Pak Akir nih penanaman memang tahap pertamanya udah 1 bulan, pertumbuhannya sangat cepat ya sahabat-sahabat ya. Jadi begitulah musim yang ada di daerah kita. Insya Allah mudah-mudahan ini setiap penanaman akan membuahkan hasil yang sangat maksimal ya sahabat-sahabat ya. Begitu juga buat di daerah lain-lainnya, kalau pengen membudidayakan porang silakan, saya pun menyediakan bibit. Tempat Pak Akir pun ada bibit, nanti bisa dibantu juga ya sahabat-sahabat yang pengen membudidayakan porang ya. Jadi di sini ya sahabat-sahabat pertumbuhannya. Nih. Di sini udah kelihatan ya pertumbuhan apanya nih, ada dari umbi tumbuh 4 nih ya. Tumbuh 4 nih Pak. Biasanya kan umbi itu ya tumbuhnya itu 1 apa 2 ya, ini sampai 4 batang. 4 batang. Nah, yuk gini. Nih di sini biar gambar-gambar porang gitu ya. Nah itu masih tunas ininya ya, tunas kuncup, belum mekar ya sahabat-sahabat ya. Sekarang dah. Kebetulan di sini cuacanya lagi musim ini ya, kemarau ya sahabat-sahabat ya, lagi musim kemarau udah beberapa hari ini ya. Cuman masalah hujannya memang yang nggak menentu ya. Malam kita dapat hujan. Malam kadang hujan ya Pak ya. Ini tolong diingat sahabat-sahabat, kadang ada komentar-komentar itu penanaman dari apa katanya. Ini penanaman dari umbi di lahan yang pertama, di lahan 1 dipindahkan ke lahan yang kedua. Jadi perlakuannya ini sama sahabat-sahabat ya, ada terpal-terpal ini juga. Iya, buat mengurangi ini. Buat biar tanah nggak turun ya, biar pengurangan ini tanah. Jadi di lahan bapak yang satu lagi juga perlakuannya kayak gini juga ya. Jadi lahannya itu hampir sama. Kadang itu lahannya kok sama gini-gini kadang. Jadi tolong diteliti juga. Diteliti ya sahabat-sahabat ya. Jadi pertumbuhan di sini memang terpal ini ya fungsinya memang untuk saya ulangi lagi buat penahan tanah, sekalian juga untuk pengurangan pertumbuhan gulma. Nanti ini di tengah ini kan gini nih sahabat-sahabat ya. Penanaman kan di sini sisi pinggir ke pinggir ya. Di sini 1, jadi ada 2 ya. Jadi di tengah ini kosong nih. Kosong, nanti akan mungkin mau dikasih pupuk kompos Pak ya? Udah dikasih. Kompos sudah ada di tengah nih. Komposnya udah ada di tengah. Udah ada kompos. Nanti ditutupin terpal kayak ini lagi Pak ya? Iya, dikasih terpal kayak ini lagi ya sahabat-sahabat ya? Iya, kita isi di tengah. Biar nggak repot. Biar nggak repot Pak ya. Jadi gulma ya pengaruhnya Pak ya. Iya, kalau buat di daerah Padang Pariaman yang kendalanya cuman gulma sama jamur satu. Jamur Pak ya. Jamur itu aja kendala kadang Pak ya. Kalau buat pupuknya mungkin nggak terlalu aneh-aneh kali Pak ya. Enggak. Kita pakai komposnya. Terus satu lagi mungkin saya tambahkan Made, bagi rekan-rekan yang mau ini bertani tadi. Jadi enggak harus lahannya lahan penuh lahan terbuka habis, enggak. Misalnya pun ada pohon-pohon yang agak-agak rapat, sepanjang cahayanya cukup pun bisa. Jadi kalau sekarang kan kita bikin gulukan tanah panjang, guludannya.
Jadi bisa aja bikin lubang-lubang nanti seperti Steam. mungkin konten-konten udah banyak di Kayak YouTube. lubang pisang juga bisa Pak kan? Ah, Steam lubang iya. pisang dipisah-pisah gitu Pak ya? Iya, mungkin nggak usah banyak-banyak dulu di awal, 1000 lubang dulu atau berapa mungkin kan untuk pemula-pemula gitu mungkin Bang Ade tambahan. Sebenarnya Pak kalau kan pernah Bapak bilang di konten yang pertama lebih baik kita memulai daripada jadi penonton ya kan. Benar ya. Nah, kadang-kadang ya sahabat-sahabat kita terlalu banyak ya tanya ke sini akhirnya bingung ya Pak ya. Iya, betul. Kebingungan sendiri. Jadi ini mau panas ya sahabat-sahabat ya. Kebingungan sendiri. Lebih baik kita mulai dengan sedikit dulu, nggak iya. harus mencari kekayaan, Jadi jangan ambil tergiur. ilmunya dari Iya, prakteknya. dari praktek. Jadi gitu. kalau cerita kita yang didengar nanti, Iya. seakan-akan kita nanti cerita enaknya, Cerita enak. gitu kan. Jeleknya Dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Jangan Jadi banyak-banyak. baru kita paham ya Pak ya. Ya, nanti ilmunya insya Allah menyusul dia kan. Menyusul. Saya sendiri pun kemarin Pak kan juga lumayan pan di atas itu kan belum saya panen semua. Iya. Itu sekedar saya bongkar, pengen tahu benar nggak hasilnya dengan katak 2 kilo. Tahu-taunya alhamdulillah Pak mencapai 2 Iya. kilo. Dari 0,5 sampai 2 kilo. Iya, Oh. itu Bang Ade. Makanya dulu kita kan di sini pernah mencapai 3,2 kilo. 3,2. Jadi sampai sekarang kan rata-rata belum percaya, tapi itu terserah. Iya. Tapi kenyataannya Bang itu kita bisa capai 3,2, cuman belum semua. Belum kayak semua gitu kan. ya. Ya kadang manusia itu Pak sekedar mengomentar Iya, bisanya ya kan nggak masalah sama kita. Malahan itu yang penting kita lakukan hasilnya kayak gitu. Iya. Yang tahu hasilnya kita, yang tahu Iya. menanamnya kita ya kan. Iya. Ya namanya orang kadang dia belum paham tentang porang, dia udah begitu terlalu gitu memahami kadang ya kan. Padahal apa salahnya dicoba menanam, Iya. tahu gitu hasilnya bagaimana, pasti akan membuahkan hasil yang kayak kita juga menanam gitu ya kan. Kalau doa saya sih mudah-mudahan mereka lebih baik. Mudah-mudahan lebih lagi ya kan. Jadi gitu ya sahabat-sahabat semua, saran saya diperbanyaklah untuk memudahkan porang ya sahabat-sahabat ya. Untuk di daerah Payakumbuh, Batu Sangkar itu udah mulai banyak ya sahabat-sahabat. Jadi untuk Padang Pariaman yang mulai menanam sih udah lumayan banyak, tapi masih rasa takut-takut kemana mau dijual. Insya Allah saya akan siap untuk membeli ya sahabat-sahabat ya. Saya siap untuk membeli, tenang aja. Nah, masih ada lagi Pak yang mau ditambahin Pak buat apa? Iya, mungkin yang Sahabat-sahabat barusan kita. saya cuma sedikit mengulas lagi mungkin di akhir ini. Seperti yang barusan bilang Bang Ade, beberapa teman-teman, terutama khusus di sini Kota Pariaman, karena saya wilayah Kota Pariaman sekarang ya, mereka takut untuk memulai karena nanti siapa yang mau beli. Dan alhamdulillah dari informasi yang saya dapat untuk di Sumatera Barat sekarang ada yang penampung ya. Ya, Ada wilayah Solo Bang Ade ya. Solo ada Dan Pak. kemudian ada Sejunjung, dan sekarang Bang Ade pun udah siap untuk jadi pembeli. Ya, Jadi Insya Allah nggak Pak. usah Insya takut Allah. untuk hal itu, segera mulai dan mudah-mudahan kita sama-sama menikmati hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya sahabat-sahabat, itulah masukan dari Pak Akir. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang kepengen berniat untuk membudidayakan porang, silakan sama-sama kita belajar aja ya sahabat-sahabat ya. Jadi saya masih penasaran nih sahabat-sahabat ntar Pak ya. Ini takutnya nih enggak, ini Pak bener nih udah 1 bulan. Ini baru keluar tunas sedikit kali Pak ya kemarin Pak ya. Yang mana? Pas penanaman Pak. Yang mana? Iya yang tumbuh-tumbuh udah keluar nih. Iya. Memang waktu kita mulai tanam udah mulai tunas. Tunas sedikit Pak ya, keluar ya, tunas sedikit. Jadi ini udah lumayan tumbuh ya sahabat-sahabat ya. Udah hampir Tuh. 80% lah. Ini paling berumur 2 minggu nih sahabat kayak gini sahabat-sahabat. Keluar dari kuncupnya ya. Nah. Jadi memang cuacanya alhamdulillah sangat mensupport ya buat untuk daerah Sumatera Barat. Kapanpun kita menanam bisa, kapanpun panen mungkin kita pilih aja waktu yang agak apa namanya Pak, agak kemaraunya yang agak lebih panjang dikit lah gitu ya. Iya, udah bisa ya kan. Nah hanya itu dapat saya bagikan buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe sahabat-sahabat. Jangan lupa juga yang belum pencet tombol merah, silahkan dipencet tombol merahnya biar nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.